Wah, monggo. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Iya, Barokah. terima kasih Pak Lukman. Bagaimana kabarnya Pak Lukman hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Mohon doanya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Lukman, saya juga sehat. Rencananya nanti Pak Lukman akan melakukan coaching ya? Eh, iya, Bu. Benar sekali, Bu. Iya Pak, sebelum Pak Lukman melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Pak. Boleh Bapak? Boleh, Bu, insya Allah. Begini Pak, nanti pada saat proses coaching antara coach dengan coaching Ya. akan saya amati dan akan Mhm. saya nilai dengan rubrik penilaian coaching Ya. seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta Mhm. atau belum. Kemudian apakah Pak Lukman sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Ya. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban kunci. Mhm. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Lukman sampaikan, Ya. dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Pak, Iya, iya. seperti kemitraan, proses Mhm. kreatif, dan Mhm. memaksimalkan potensi. Mhm. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu. Boleh Pak? Tentu saja boleh, Bu. Nggih. Monggo, Bu. Kiranya kompetensi apa yang ingin Pak Lukman kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching hari ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Di antaranya yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian bagaimana bisa saya mendengarkan secara aktif, terus yang ketiga juga bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, gitu Bu. Oh, baik Pak Lukman. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak. Benar Bu. Di antaranya dari ketiganya, mana kira-kira yang lebih spesifik yang akan Pak Lukman kembangkan pada saat melakukan observasi? Eh, Sebenarnya tiga-tiganya itu ya Bu, ya sangat penting sekali begitu. Tapi kalau untuk yang spesifik yang mana, kalau dalam hal ini saya ingin mengembangkan yaitu yang mendengarkan aktif dan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, gitu Bu. Berarti ada 2 Pak ya yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Indikatornya Bu ya. Kalau indikator ketercapaiannya itu ya harapan saya coach mampu mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan coach tersebut. Tentunya dengan cara mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalah tersebut, gitu Bu. Baik Pak Luman, jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah mampu menemukan sendiri cara-cara atau solusi atas permasalahannya ya Pak? Iya benar sekali gitu Bu. Baik Pak Lukman, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Lukman melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol-ngobrol lagi Pak ya. Oh iya Bu. Terima kasih Bu atas doeng-doengannya, dan ini setelah ini Bu Diahnya mau ke sini begitu. Oh itu. Iya Pak, silakan Pak Lukman melaksanakan coaching. Monggo kemriki Bu Diah di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Diah, monggo Bu Diah. Ya Bu. Oke, matur nuwun, terima kasih. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat sekali, dan buktinya kita bisa ketemu hari ini Bu nggih. Nggih. Gini jadi Bu, terkait masalah yang kemarin itu Bu. Kemarin kan itu Bu Diah katanya ingin bercerita kepada saya tentang ya entah apa yang ingin Ibu ceritakan gitu Bu. Nah, ini mumpung saya sudah ada waktu luang, ya, monggo kalau mau bercerita gitu Bu. Ya, begini Pak, kemarin itu ya saya masih berpikir sendiri saja seperti itu Pak. Jadi saya ingin bercerita tentang anak-anak di kelas saya, kelas 3.
Di mana pada saat pembelajaran di kelas itu sering sekali anak-anak tidak selesai dalam mengerjakan tugas, Pak. Padahal kalau saya rencanakan itu harusnya anak-anak bisa menyelesaikan tugas itu tepat waktu karena waktu yang disediakan juga sudah cukup. Akan tetapi hal ini malah dilakukan anak terus menerus. Lah, itu jadi pemikiran saya, jangan sampai kejadian seperti ini malah berlarut-larut sehingga nanti akan mengganggu proses pembelajaran, Pak. Baik Bu, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Begini Pak, jadi dengan saya bercerita kepada Bapak, harapan saya itu saya nanti akan mendapatkan solusi agar masalah saya di kelas itu bisa terselesaikan sehingga nanti anak-anak dalam menyelesaikan tugas di dalam kelas saya itu bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, Pak. Bisa menemukan solusi gitu Bu? Iya, solusi atas permasalahan saya tadi itu, Pak. Oke. Saya nanya Bu, menurut Bu Diah, kira-kira hal apa saja sih yang membuat anak-anak itu kalau ngerjakan tugas itu tidak tepat waktu gitu atau telat dalam melaksanakan tugas? Kira-kira menurut Bu Diah kenapa itu Bu? Iya Pak, kalau dari pengamatan saya di kelas ini Pak, anak-anak itu terlihat malas dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian mereka itu lebih asik ngobrol dengan teman semejanya atau asik sendiri mencoret-coret bukunya. Jadi ketika saya di dalam kelas di depan itu ya kurang diperhatikan. Jadi dengan asik sendiri dengan kerjaannya itu, dengan tugasnya membuat tugas sendiri yang seolah-olah ya tidak berhubungan dengan pembelajaran di kelas, Pak. Oh begitu ya Bu. Terus menurut Ibu kira-kira hal apa saja yang bisa membuat anak-anak itu yang tadinya seperti itu nggak fokus, nggak memperhatikan, itu bisa termotivasi dan lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran sehingga tugas-tugas yang diberikan mereka itu bisa diselesaikan tepat waktu. Menurut itu bagaimana Bu? Iya Pak, menurut saya itu harus menerapkan metode pembelajaran yang inovatif Pak, yang bisa menarik anak antusias dalam proses pembelajaran mungkin Pak ya. Berarti menurut Bu Nurna itu berarti di situ poinnya adalah pembelajaran inovatif gitu nggih? Iya. Nah, menurut Bu Diah Nurna berarti pembelajaran inovatif yang seperti apa yang kira-kira itu bisa memotivasi murid dalam proses pembelajaran gitu. Ya kalau menurut saya pembelajaran yang inovatif itu pembelajaran yang tidak monoton Pak. Jadi tidak hanya ceramah-ceramah saja saya di depan kelas, tapi saya harus merencanakan alat peraga atau media yang kreatif, inovatif, kemudian menggunakan lembar kerja peserta didik mungkin yang menarik perhatian dari siswa di kelas saya. Selain itu, saya juga harus bisa memantau anak-anak di kelas. Jadi ketika ada anak-anak itu asik sendiri di mejanya, saya ikut memantau apa sih yang sedang dikerjakan. Kalau mengerjakannya tidak sesuai dengan pembelajaran, berarti saya mengarahkannya agar mengerjakan tugas sesuai dengan yang diajarkan di kelas. Mungkin itu sih Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Diah sampaikan tadi ya. Dengan penerapan pembelajaran yang inovatif, itu nggih, semoga bisa memotivasi anak-anak kita, murid-murid kita dalam mengikuti proses pembelajaran dan tentunya menyelesaikan tugas selama pembelajaran tersebut. Saya sangat setuju Bu. Jadi saya timbul pertanyaan lagi, kira-kira untuk selanjutnya ini Bu ya, yang terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, selanjutnya kira-kira apa rencana Bu Diah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi disampaikan Bu Diah tadi? Mungkin rencana saya itu harus sering-sering berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak.
untuk berdiskusi dalam mendesain pembelajaran yang inovatif. Kemudian saya mencari referensi lain mungkin untuk bagaimana cara membuat lembar kerja untuk peserta didik itu yang menarik sehingga peserta didik itu tertarik untuk mengerjakan tugas yang diberikan saya di dalam kelas. Kemudian di dalam pembelajaran itu saya juga harus berkeliling, mengelilingi semuanya. Jadi saya memantau anak dari depan sampai belakang itu semuanya, sehingga nanti kalau ada siswa yang mengalami kesulitan, saya bisa langsung membantu. Mungkin seperti itu, Pak. Dari rencana yang Budia sampaikan itu sangat bagus sekali ya. Itu saya sangat apresiasi sekali begitu. Kalau rencana-rencana itu di apa namanya dieksekusi ya sangat luar biasa begitu. Terus kira-kira apa komitmen Budiah terhadap rencana-rencana tadi ini? Kira-kira apa, Bu? Komitmen saya untuk kedepannya, mungkin saya akan mulai menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, tidak monoton, yang harus bervariasi lah, sehingga anak-anak itu akan memiliki antusias, termotivasi dalam pembelajaran, dalam menyelesaikan tugas, dan saya di kelas juga akan lebih memperhatikan murid-murid saya lagi di kelas, Pak. Itu bagus sekali, Bu, dan saya sangat mendukung terhadap apa-apa komitmen yang Ibu sampaikan tadi, dan semoga semua itu bisa berjalan dengan lancar, tujuan-tujuan kita bisa tercapai, apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Ya. Mungkin itu, Pak, saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak sudah bersedia menjadi pendengar saya, sudah kita ngobrol sehingga saya sekarang merasa plong, Pak. Jadi permasalahan saya itu bisa terselesaikan, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelas, jadi nanti bisa meningkatkan antusias siswa dalam mengerjakan tugasnya juga tepat waktu. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, sama-sama, Bu Diah, dan semoga bisa terlaksana sukses. Amin. Terus anak-anak bisa belajar dengan semangat, lebih memperhatikan lagi, dan kalau muridnya semangat, gurunya semangat, gurunya semangat, muridnya semangat, begitu ya. Dan monggo Bu Diah, kalau barangkali di sini ada kegiatan monggo bisa dilanjutkan. Terima kasih dan matur suwun, Bu Diah. Ya, terima kasih, Pak ya. Ibu, saya permisi dulu, Ibu. Bapak, terima kasih. Demikian tadi hasil dari coaching saya dengan Bu Diah, dan semoga apa yang kami sampaikan tadi, bincangkan tadi, ada manfaatnya. Terima kasih Pak Lukman, tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Kalau prosesnya tadi menurut saya alhamdulillah, Bu, ya proses coachingnya bisa berjalan dengan baik, lancar, kemudian ya menggembirakan, melakukan hasil. Iya, alhamdulillah ya Pak Lukman. Nah, setelah melakukan proses observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Lukman. Boleh Bapak? Tentunya boleh, Bu. Monggo. Ya, pertanyaan pertama, apa sajakah yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Lukman inginkan? Oke. Menanggapi pertanyaan yang tadi, Bu ya. Kalau tadi selama coaching, saya di situ sepertinya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan cara yang pertama itu selalu menanyakan tujuan. Dilanjutkan tadi yang kedua adalah identifikasi masalah, terus yang ketiga adalah rencana aksi, dan tentunya penuh tanggung jawab begitu, Bu. Kemudian saya menggali potensi dari coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi telah disampaikan oleh coach tadi.
Baik, jadi Pak Lukman sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan Pak Lukman. Tadi Pak Lukman sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, mengarahkan coach untuk mencari reaksi, untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Pak Lukman juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke Pak Lukman, saya juga tadi mendengar percakapan antara Budiah dengan Pak Lukman. Pak Lukman sudah fokus, itu artinya Pak Lukman sudah ada kehadiran penuh atau present. Kemudian Pak Lukman juga sudah fokus, di situ artinya Pak Lukman sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Pak Lukman juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Alhamdulillah. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali Pak Lukman. Apa yang diberikan pada proses coaching kali ini mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Amin. Satu pertanyaan lagi ya Pak Lukman. Boleh. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan melakukan coaching hari ini? Untuk kedepannya Bu ya, kalau untuk kedepannya harapan saya ingin, ini masalah kompetensi Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan. Harapannya saya ingin mendalami lagi tentang alur Tirta untuk melakukan coaching, supaya apa? Supaya untuk coaching berikutnya itu bisa menjadi ya harus lebih baik begitu Bu. Oke Pak Lukman, sangat luar biasa. Jadi Pak Lukman akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya ya Pak. Terima kasih Pak Lukman sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan menggunakan coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Pak Lukman. Semoga bermanfaat bareng-bareng. Assalamualaikum Bu Barokah. Waalaikumsalam Pak Udin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat. Bagaimana dengan Pak Udin? Alhamdulillah Bu Barokah, saya juga sehat. Saya doakan semoga Bu Barokah selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, begini Bu Barokah, rencananya nanti mau mengadakan coaching ya? Iya Pak, betul. Nah, sebelum Bu Barokah melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Bu Barokah. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan. Begini Bu, jadi nanti sebelum melaksanakan coaching, harapannya saat proses coaching antara Barokah dan coach, nanti saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Kemudian apakah Bu Barokah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan Koci belum. Kemudian saya juga akan nanti mendengarkan respon atau jawaban dari Koci. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Barokah akan sampaikan. Kemudian juga dengan prinsip-prinsip kemitraan juga nanti juga akan dinilai proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Barokah. Boleh Bu? Boleh Pak, monggo. Nah, boleh. Begini Bu Barokah, nanti saat proses coaching, kompetensi yang ingin Bu Barokah kembangkan dalam proses coaching hari ini kira-kira apa saja Bu? Untuk
proses coaching hari ini yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, itu berarti ada 3 Bu ya yang ingin dikembangkan sekali, oleh Pak. Bu Barokah. Kira-kira ini Bu yang lebih spesifik lagi mungkin Bu? Mungkin yang lebih spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, berarti ada 2 gitu yang Iya, ingin betul, dikembangkan secara spesifik, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dan nah, ketercapaiannya indikatornya itu kira-kira apa saja Bu untuk Ketercapaian untuk kegiatan coaching kali ini yaitu coaching mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, betul gitu ya Bu. Nah, baik, Bu Barokah, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Pak. Ya, silahkan nanti Bu Barokah melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching berlangsung, nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi. Ya Bu? Baik Pak. Oke, lah silahkan Bu Barokah melanjutkan kegiatan proses coachingnya. Saya akan mengamati dan mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan oleh panjenengan. Baik Pak Udin, saya tunggu dulu untuk Ya, coachingnya. ya. Halo, Assalamualaikum Pak Lukman. Monggo Pak Lukman, jika mau bercerita tentang masalah Pak Lukman. Oh iya, saya tunggu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Lukman. Oke, Bapak, Ibu. Silakan Benara Pak Lukman. Oh, terima kasih, Pak, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lukman? Apakah sehat-sehat? Alhamdulillah, Bapak, Ibu sehat. Semoga nggih Bapak Ibu juga demikian sehat semuanya. Alhamdulillah Pak. Semoga kita selalu diberi selalu di dalam keadaan yang sehat. Ya Pak, gimana Pak Lukman? Ya. Apa ada yang ingin Pak Lukman sampaikan? Sepertinya Pak Lukman dari tadi murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Gini Bu, jadi nggih, seperti yang kemarin sempat saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan kegiatan saya di sekolahan begitu Bu. Sebenarnya nggih ada sedikit kegelisahan, ada keresahan, ada masalah begitu. Dan harapannya saya bisa bercerita sama Ibu itu nanti bisa bareng-bareng menemukan solusi enaknya bagaimana gitu. Nah, terus saya nanyakan apakah Bu Barokah apakah ada waktu untuk saya bisa bercerita begitu. Insya Allah ada Pak, jangan sungkan, saya selalu siap mendengarkan cerita Pak Lukman. Terima kasih Bu, alhamdulillah Bu bisa meluangkan waktu untuk saya. Oh iya Pak, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Pak Lukman? Dan kira-kira apa yang nanti Pak Lukman harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini Pak? Oh gitu. Hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu itu terkait dengan ini benar-benar dari saya Bu ya. Saya bahkan sangat ingin sekali terkait dengan kebersihan di sekolah itu benar-benar dijaga. Kenapa? Karena ya proses belajar mengajar itu kan tentunya akan lebih menyenangkan, lebih kondusif, lebih aman kalau tempatnya, kalau sekitarnya itu bersih. Oh begitu ya Pak. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya dari permasalahan Pak Lukman. Jadi permasalahannya sebenarnya itu seperti apa Pak? Tolong untuk diceritakan. Gitu. Mohon izinnya Bu ya, saya sedikit bercerita Bu. Jadi begini Bu, ada suatu masalah ya di benak saya, yaitu tentang apa? Tentang kesadaran anak-anak yang membuang sampah itu ya masih sangat rendah, buang sampahnya sembarangan. Banyak hal yang menjadi tantangan dalam penerapan kaitannya bagaimana menyadarkan anak-anak tentang pentingnya kebersihan lingkungan di setiap kesempatan,
di setiap kesempatan bahkan saya selalu menyampaikan, anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak itu ada tempat sampah, buangnya di situ, jangan di jalan, jangan di laci. Tetap aja ibu, mereka masih membuang sampah seenaknya. Bahkan buang sampahnya itu kalau saya lihat tuh masih bahkan di depan kelas, di depan kelas, di halaman sekolah, bahkan laci-laci mereka itu penuh begitu. Karena suatu ketika itu tuh saya itu kan sampai gatalnya bu ya, saya bersihkan tuh kelas sendiri, kemudian saya ambil sampah-sampah di laci-laci itu ternyata apa, yang sampah yang saya bersihkan di lantai sama yang di laci itu enggak, lebih banyak yang di laci. Itu kan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran buang sampah pada tempatnya itu masih rendah gitu. Saya harapannya ya anak-anak itu bisa buang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena di tempat-tempat di kelas-kelas itu kami sudah menyediakan tempat-tempat sampah gitu. Itu untuk apa? Saya ingin semua warga sekolah itu bersama-sama untuk bisa menjaga kebersihan sekolah. Nah, nggak hanya itu sih, karena kalau sekolah saya itu sekolah yang ya bahasanya itu apa bu ya, jejer-jejer, dempet-dempet bu, berdekatan, dampingan sama rumah warga itu. Jadi kalau sekolahnya kotor itu kan kayak nggak elok aja bu ya, dilihat dilihat tangga sekitar. Yang nggak hanya itu sih bu, kalau dilihat dari konsep kebersihan kesehatan kan sama. Kalau sampah itu kan menyebabkan penyakit gitu ya. Harapan saya timbulnya kesadaran bahwa ya anak-anak itu kalau buang sampah itu ya pada tempatnya itu sih bu. Berarti permasalahan yang Pak Lukman hadapi itu kesulitan menyadarkan anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya ya Pak. Memang ya Pak, kebersihan itu sangat penting untuk proses pembelajaran, karena kalau kelas atau sekolah kotor, pembelajarnya tidak efektif dan tidak nyaman ya Pak. Benar bu, ya kira-kira seperti itu yang saya rasakan sekarang itu bu. Kalau begitu, mari kita bahas bersama-sama ya Pak, menjaga kebersihan lingkungan dan tanggung jawab siswa dalam melakukannya. Apa yang sudah Pak Lukman lakukan sejauh ini Pak untuk menjaga atau menyadarkan anak-anak dalam membuang sampah pada tempatnya? Terkait apa yang sudah saya lakukan bu ya, yang saya sudah lakukan itu salah satunya adalah membuat keyakinan kelas itu untuk kebersihan lingkungan. Selain itu saya juga mengajak siswa-siswa saya untuk menerapkan kebersihan lingkungan itu dalam kegiatan keseharian mereka. Seperti apa? Seperti ya mematuhi bareng-bareng kita melaksanakan piket kelas, kemudian selalu membuang sampah di tempat sampah, kemudian menjaga kebersihan. Bahkan nggak hanya itu, bahkan istirahat pas pulang pun juga tetap saya tegaskan bahwa buang sampah itu di tempatnya anak-anak, di tempat sampah itu. Bagus sekali Pak Lukman. Dari skala 1 sampai 10, berapa nilai ketercapaian penerapan kebersihan kelas yang Pak Lukman lakukan Pak? Kira-kira di angka berapa itu Pak? Kalau di angka 1 sampai 10 mungkin. Iya, Saya Pak. kira kalau sampai saat ini sih yang saya rasakan mungkin masih 6 bu ya, mungkin bu ya. Jadi masih 6 Pak ya. Oke. Kira-kira apa yang membuat Pak Lukman itu merasa kesulitan dalam mengoptimalkan tujuan Pak Lukman agar anak itu bertanggung jawab dengan kebersihan sekolah dan terbiasa membuang sampah pada tempatnya Pak? Kalau saya pribadi, saya merasa hal-hal yang selama ini saya lakukan ini mungkin saja bu, mungkin itu ya mungkin kurang optimal, belum optimal lah. Itu apa? Karena saya merasa masih kesulitan dalam menumbuhkan kesadaran anak-anak dalam hal kebersihan lingkungan sekolah gitu. Ya, saya juga berpikir bahwa
mungkin saja mereka membuang sampah sembarangan itu, ya, mungkin ya anak-anak tidak sadar gitu, asal buang saja ya karena ya kayak sudah menjadi kebiasaan gitu. Ya jadi seringkali mungkin saja ya anak-anak mungkin nggak sengaja karena buang Spontan, sampah Pak, ya. spontan aja mungkin. Nah itu yang harus saya ubah. Dari permasalahan tadi, apakah Pak Lukman itu pernah meminta dukungan mungkin dari kepala sekolah untuk membantu menggerakkan warga sekolah dalam program ini, Pak? Wah, kalau secara keseluruhan mungkin selama ini ya belum kayaknya Bu ya. Kalau secara keseluruhan Bu. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi hal ini, Pak Lukman? Ya karena tadi yang saya sampaikan itu kan saya belum ya. Jadi mungkin saja hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah ya menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk meminta dukungan penuh dalam program kebersihan kelas, sekolah dan lingkungan. Itu yang pertama Bu. Terus yang kedua, saya akan meminta dukungan juga kepada rekan-rekan guru untuk rekan guru dan staf-staf karyawan itu untuk kita bareng-bareng kerjasama komitmen yuk untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, aman dan menyenangkan. Ya, bagus sekali Pak Lukman berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru demi mewujudkan lingkungan yang bersih. Karena kebersihan itu memang sangat penting untuk kenyamanan dalam belajar, Pak ya. Oke Pak Lukman, jadi ngomong-ngomong setelah Pak Lukman bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Lukman? Setelah tadi saya mengutarakan unek-unek saya kepada Ibu, perasaan saya merasa hati saya sedikit dilegakan begitu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan semoga adanya komunikasi ini itu dapat memberikan pencerahan kepada saya pribadi begitu, untuk bisa mewujudkan sekolah yang bersih, yang nyaman, yang aman, yang menyenangkan untuk kita semua, untuk anak didik kita, untuk guru-guru kita, untuk seluruh warga-warga di sekitar sekolah begitu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya harapkan tidak hanya sedikit lega Pak, nanti menjadi sangat lega gitu Pak ya. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas bersama ini, apa rencana Pak Lukman selanjutnya? Rencana Bu ya, setelah tadi beberapa hal yang saya lakukan seperti membuat keyakinan kelas, Ya, kemudian tadi terus hal-hal yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mengadakan kegiatan lomba kebersihan antar kelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar anak itu bisa termotivasi untuk menjaga kebersihan kelasnya. Kemudian selain itu juga, misalnya di sela-sela pembelajaran, saya bisa batuk tidak apa-apa Pak. Di sela-sela pembelajaran itu saya bisa menayangkan video pembelajaran Bu terkait dengan manfaat-manfaat tentang kita menjaga kebersihan, kemudian apa sih dampak buruk kalau kita buang sampah sembarangan. Saya harapannya kalau di sela-sela pembelajaran saya ingin menonjolkan itu. Selain dua hal itu, ada hal yang bisa saya sampaikan lagi adalah saya ingin bisa membuat poster tentang kebersihan sekolah, lingkungan, yang poster itu bisa ditempel di berbagai sudut sekolah yang mudah dibaca, seperti di depan pintu gerbang itu Bu. Berarti ketika di depan pintu gerbang anak masuk sekolah itu anak sudah bisa membaca, sudah bisa diingatkan, oh jagalah kebersihan. Setidaknya dengan hal-hal yang demikian itu bisa menanamkan keyakinan anak bahwa kebersihan sekolah itu adalah menjadi tidak hanya kewajiban kita bersama, akan tetapi juga menjadi hak kita bersama, begitu Bu. Iya, luar biasa sekali Pak Lukman, sebuah yang sangat bagus Pak Lukman. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang ingin disampaikan Pak Lukman kepada saya? Hal lainnya ya mohon doanya Bu. Insya Allah dengan apa yang tadi saya sampaikan, saya akan berusaha lagi untuk lebih disiplin
ya dalam melaksanakan kebersihan tindakan-tindakan kebersihan sekolah. Misalnya ketika ada anak yang misal telah masih di keyakinan kelasnya buat keyakinan kelas itu jagalah kebersihan, kok masih ada yang melanggar, ya mungkin bisa saya terapkan dengan cara kayak tadi itu praktik segitiga restitusi itu kan lebih manusiawi begitu Bu, sehingga ya anak-anak itu menjadi terbiasa untuk membuang sampah tempatnya begitu Bu. Hebat sekali Pak Lukman, saya sangat setuju dengan Pak Lukman melaksanakan segitiga restitusi pada anak yang melanggar keyakinan kelas Pak ya. Alhamdulillah Pak Lukman, saya merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Pak Lukman sudah ada pencerahan terhadap permasalahan yang dihadapi Pak Lukman. Dari yang sudah Pak Lukman rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Lukman segera laksanakan Pak? Ya dengan apa yang saya rencanakan tadi, harapan saya ya saya berharap semoga saya tidak akan pernah bosan menumbuhkan kesadaran tentang buang sampah di tempatnya kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada anak-anak saya Ibu, untuk selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan. Dan saya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di sekolah saya, diantaranya yaitu ada kegiatan Jumat Bersih untuk seluruh warga sekolah. Itu. Baik Pak Lukman, semangat ya Pak Lukman, semoga niat baik Pak Lukman dapat diridhai Allah dan diberi kemudahan serta kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu atas obrolan kali ini dan sangat bermanfaat sekali bagi saya, luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak Lukman. Ya. Silakan jika kegiatan hari ini pembicaraan kita sudah selesai Pak Lukman, jika Pak Lukman ada kegiatan lain, Pak Lukman bisa untuk melanjutkannya. Ya terima kasih Bu. Habis ini saya mau minum Bu, Semoga obat Pak Lukman karena ya. sakit. Ya semoga cepat sembuh ya Pak Lukman. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon doanya Bapak Ibu. Pamit dulu ya. Oke, monggo Pak. Monggo Bu. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah terlaksana nggih Bu? Lega apa tidak Bu? Alhamdulillah lega sekali Pak. Alhamdulillah, tadi proses coaching sudah berjalan. Bagaimana? Lancar Bu? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik Pak. Oke. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan coaching Ibu, kemudian ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Barokah. Silakan Pak. Oke, pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu harapkan? Yang saya dapatkan tadi selama coaching, yaitu saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Ya, baik. Jadi tadi Ibu yang sudah saya amati juga sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Jadi tadi juga saya melihat sudah ada proses di situ, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian juga Bu Barokah tadi sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang harus dilakukan. Juga tadi sudah Ibu berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching ya, agar rencana aksinya nanti tadi juga sudah bisa diyakinkan untuk supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Barokah dengan coaching. Bu Barokah sudah fokus di situ, artinya Bu Barokah sudah ada perasaan penuh untuk hadir atau presence
Bu Barokah juga tadi sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Bu Barokah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koji ya. Luar biasa sekali Bu Barokah pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Satu pertanyaan lagi Bu. Boleh Bu? Pak, boleh. Ya, Monggo untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Barokah berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching hari ini, saya ingin mendalami lagi tentang alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, berarti Bu Barokah ingin menggali dan mendalami alur tirta supaya coaching-coaching ke depan lebih baik lagi Iya, Bu ya. betul sekali Pak. Saya doakan semoga Bu Barokah tetap konsisten. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini, dan saya akhiri sampai di sini. Semoga Bu Barokah selalu diberikan kesehatan. Sama-sama Pak Udin, terima kasih sekali Pak atas kesempatan yang Pak Udin berikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak. Terima kasih. Pak Udin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Aris sehat. Bagaimana dengan Pak Aris kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Udin. Katanya hari ini Pak Udin ada rencana untuk melaksanakan kegiatan coaching, apakah betul? Ya betul Pak, hari ini saya ada rencana untuk melaksanakan proses coaching Pak. Gitu Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Udin. Sebelum Pak Udin melaksanakan kegiatan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu kepada Pak Udin. Apakah boleh Pak Udin? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Udin. Nanti pada saat proses kegiatan coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah coach sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Pak Udin sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum sesuai dengan kata kunci yang ingin disampaikan coachee. Selanjutnya saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coachee tersebut. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Udin sampaikan. Dan jangan lupa Pak Udin harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Nanti Pak Udin harus menjadi coach yang baik seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Udin. Apakah boleh? Boleh Pak, silakan Pak. Oke Pak Udin, kira-kira ya, ini kompetensi apa yang ingin Pak Udin kembangkan dalam kegiatan proses coaching hari ini? Terima kasih Pak Aris. Yang akan berusaha saya kembangkan, kompetensi yang saya berusaha kembangkan, yakni yang pertama adalah kehadiran penuh Pak Aris. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Pak. Oke, terima kasih, sudah bagus Pak Udin. Dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira apa yang spesifik yang ingin Pak Udin kembangkan dari 3 kompetensi tersebut Pak Udin? Yang lebih spesifik yang akan berusaha saya kembangkan yakni mendengarkan aktif Faris dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Terima kasih Pak Udin. Jadi dari 3 kompetensi tersebut, Pak Udin ingin mengembangkan 2 kompetensi
kompetensi ya. Yang Iya, Pak. satu mendengarkan secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira apa ini indikator ketercapaiannya itu Pak Udin? Eh, Ketercapaiannya indikatornya yakni nanti harapannya coach mampu mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi, kemudian dapat menemukan langkah-langkah tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut tadi. Baik Pak Udin. Jadi tadi saya sudah mendengar indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah mampu menemukan sendiri ya Pak Udin ya cara-cara solusi atas permasalahan. Begitu ya Pak ya? Iya betul Pak Aris, betul. Baik, terima kasih Pak Udin atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Udin nanti bisa melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching telah selesai, nah kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh ya Pak ya? Boleh Pak, silahkan Pak. Iya. Baik Pak Udin, silahkan Pak Udin melaksanakan kegiatan coaching bersama teman Pak Udin. Iya. Terima kasih Pak Aris ya. Oke, saya permisi dulu. Iya, Pak Aris. Oke. Saya melihat nanti Pak Udin bagaimana sana coaching. Ya, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu Barokah. Bu Barokah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Pak. Bagaimana dengan Pak Udin? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Saya doakan Bu Barokah dan keluarga selalu diberikan kesehatan, Amin. kelancaran dalam mendidik anak-anak. Bu Barokah, saya amati hari ini nampaknya Bu Barokah seperti kurang bahagia ini Bu ya. Apakah ada sesuatu yang perlu Bu Barokah ceritakan? Silahkan Bu Barokah. Iya nih Pak Udin, sebenarnya memang saya sedikit ada masalah, Ya, Bu. namun saya bingung mengutarakannya kemana. Apakah Pak Iya. Udin ada waktu? Ada Bu, hari ini saya luang longgar, silahkan Bu Barokah cerita apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya Iya. Pak, mohon maaf jika saya mengganggu waktu Pak Udin. Iya Bu. Begini Pak, sebelumnya beberapa hari ini saya selalu kepikiran dengan Iya. salah satu murid saya Iya. yang lain daripada yang lain. Setiap hari itu kelihatannya tidak pernah bersemangat dalam menerima pelajaran, mudah bosan dan kurang bahagia. Ya, Bu. Jadi itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas agar anak tersebut itu lebih termotivasi dan selalu merasa bahagia dalam menerima pembelajaran. Gitu. Jadi lalu kira-kira apa harapan Ibu dari kegiatan obrolan kita siang hari ini Bu? Harapannya bagaimana depannya? Saya berharap nanti setelah kita ngobrol-ngobrol itu saya dapat mendapat pencerahan dari permasalahan saya Pak, permasalahan saya dalam pembelajaran yang saya lakukan setiap harinya. Begitu. Semoga kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu, Ibu. Amin Pak. Nah, jadi tadi Ibu sampaikan Ibu ada masalah dengan murid Ibu, ya. Iya. Nah, coba kita bicarakan lebih lanjut. Ya, Ibu silahkan ceritakan masalahnya lebih detail lagi seperti apa, Bu. Jadi begini Pak, saya kan mengajar kelas 4. Oke. Saya itu mempunyai salah satu murid yang dia itu tertariknya hanya pada mapel bahasa Jawa, yaitu pada wayang dan gambar wayang Pak. Dia itu maunya wayang, hanya wayang sudah itu wayang terus Pak. Oke. Nah ketika pada waktu mapel IPAS saya itu kan bab tumbuhan, saya menyuruh anak-anak untuk menggambar bagian-bagian tumbuhan Pak. Nah dia itu tidak mau, tetap tidak mau
dia minta izin dengan saya, Bu, saya tidak mau menggambar bagian-bagian tumbuhan, saya mau menggambar wayang saja, seperti itu. Otomatis saya nolak kan, Pak, karena memang kalau setiap hari dikasih wayang, bagaimana dengan mapel yang lain? Kan tidak hanya bahasa Jawa, tidak hanya wayang yang harus dipelajari dalam pembelajaran, Pak, banyak mapel yang harus dipelajari. Nah, anak ini juga kurang dalam bahasa Indonesia, matematikanya juga kurang. Pada waktu pertama kelas 4 itu anak ini belum bisa membaca, Pak, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa membaca walaupun 1-2 kata tapi pelan. Nah, itu saya harus bagaimana, Pak, ya? Jadi itu permasalahan dari Bu Barokah ya. Iya, Pak. Kemudian saya pengen bertanya kepada Bu Barokah, kira-kira di kelas Bu Barokah sudah menggunakan metode pembelajaran seperti apa untuk mencapai tujuan yang Bu Barokah inginkan? Setiap harinya dalam pembelajaran itu saya sudah menggunakan beberapa metode, Pak. Contohnya saya sudah menggunakan metode bermain peran, juga menggunakan media pembelajaran seperti video, kemudian juga berbagai permainan, ya, dengan tujuan agar anak itu lebih tertarik atau lebih konsentrasi dengan menerima pembelajaran yang lain. Tapi kelihatannya benar-benar belum efektif, Pak. Ya, jadi dengan metode Bu Barokah yang sudah tadi disampaikan kurang efektif ya Bu ya, tadi. Lah, tantangannya apa Bu? Tantangan yang saya alami, saya itu sering merasa kesulitan untuk membuat anak itu lebih konsentrasi dalam menerima pembelajaran. Bagaimana ya Pak agar anak itu punya motivasi yang tinggi dalam pembelajaran. Terkadang saya juga kesulitan menggiring anak itu untuk bisa mengelola emosi mereka, karena anak yang satu ini jika kemauannya tidak dituruti, misal menggambar wayang, dia emosinya akan meluap-luap, jadi tidak terkendali seperti itu, Pak. Jadi memang mengelola emosi itu bukan pekerjaan yang mudah, Bu. Sulit, memang perlu kesabaran dan perlu teknik dan langkah-langkah yang sistematis lah. Kira-kira Bu Barokah apa yang Bu Barokah butuhkan supaya bisa mengatasi masalah tantangan tersebut? Kalau sepertinya saya membutuhkan strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi mungkin, Pak, dalam pembelajaran saya. Ya betul Bu. Pertama memang perlu selain itu memang kita itu perlu menganalisis ya penyebabnya apa saja, kenapa. Nah itu perlu nah, begitu itu harus dianalisis, kemudian ditentukan langkah yang tepat begitu ya. Terus Bu Barokah kira-kira penyebabnya tahu apa tidak, apakah karena materi pembelajarannya atau karena bosan atau karena memang ingin, biasanya anak itu kan ingin caper cari perhatian gitu. Itu kalau analisis dari Bu Barokah seperti apa? Saya pikir itu karena anak itu memang kurang memahami materi. Selain itu juga bosan, Pak, apalagi dengan mata pelajaran yang banyak teksnya atau menulis, karena dari dasarnya kan dia itu belum lancar membaca, seperti itu, Pak. Jadi karena bosan Bu guys, jika demikian Bu Barokah mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih dan menarik lagi. Kemudian mungkin kita bisa menggunakan media dan metode yang lebih bervariasi lagi Bu, agar anak itu konsentrasinya penuh, kemudian dia tidak mudah bosan juga Bu. Iya Pak. Ngomong-ngomong, Bu Barokah hari ini dari obrolan kita mendapatkan pencerahan apa tidak Bu? Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan pencerahan dari permasalahan saya. Terima kasih sekali Pak Udin. Alhamdulillah.
perasaannya bagaimana Bu? Berarti hari ini bahagia Bu nggih? Alhamdulillah bahagia Pak. Lega Bu. Lega, terima kasih Pak Udin. Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi ini dapat memberikan pencerahan dan saya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas Bu, rencana Bu Barokah selanjutnya bagaimana Bu? Rencana saya yang pertama saya akan melakukan refleksi diri Pak. Mungkin bukan hanya mungkin dari saya ya kurang, bukan hanya dari murid. Kemudian saya membuat strategi pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu Pak. Betul, Masya Allah, rencana yang sangat bagus. Lalu ada hal lain apa tidak Bu yang ingin Ibu sampaikan dari obrolan kita? Iya. Insya Allah saya akan lebih disiplin lagi Pak. Kemudian saya akan melakukan pendekatan terhadap anak, kepada anak yang bermasalah, juga pendekatan terhadap orang tuanya, agar saya lebih tahu, lebih mengerti anak itu sebenarnya itu apa yang dia butuhkan. Alhamdulillah ya Bu Barokah sudah punya rencana dan gambaran dari kegiatan yang selanjutnya akan kita laksanakan ya. Bu Barokah sudah punya rencana. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu berusaha terus lakukan? Komitmen saya dari rencana tadi akan segera saya lakukan Pak, yaitu melakukan pendekatan lebih mengidentifikasi kebutuhan anak itu apa, kemudian media-media yang seperti apa yang memang mereka butuhkan. Ya, semoga komitmen dari Bu Barokah ini selalu istiqomah Bu, selalu berusaha dilaksanakan setiap harinya dan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih juga Bu Barokah sudah bercerita panjang lebar. Saya juga ikut senang Bu Barokah sudah mendapatkan solusi, sudah bahagia, sudah tercerahkan. Nah, silakan Bu Barokah bisa melanjutkan aktivitas kembali Bu. Iya, terima kasih sekali Pak Udin atas pencerahannya. Monggo saya permisi dulu Iya, Pak. Bu, silakan. Alhamdulillah Pak Udin, bagaimana tadi proses kegiatan coachingnya, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Aris, proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, saya juga ikut senang. Nah, setelah Pak Udin tadi melaksanakan kegiatan proses observasi bersama Koji, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Udin. Apakah boleh, Pak Udin? Boleh, silahkan Pak. Pertanyaan yang pertama, apa sajakah yang sudah didapatkan pada saat kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Udin? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari Koji untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa, baik Pak Udin. Jadi Pak Udin tadi sudah berhasil melaksanakan kegiatan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan dari saya. Pak Udin tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Pak Udin juga sudah menanyakan tujuan pada coaching. Pak Udin juga telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada diri coaching. Kemudian Pak Udin juga tadi sudah mengarahkan Koji untuk merencanakan aksi dan tindakan apa yang harus dilakukan berikutnya. Pak Udin tadi juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab penuh yang ada pada diri Koji tersebut agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, Pak Udin,
Saya juga tadi sudah mendengar bagaimana percakapan Pak Udin dengan Koci. Pak Udin juga sudah fokus. Di situ artinya Pak Udin sudah ada kehadiran secara penuh, present secara penuh. Pak Udin juga sudah mendengarkan aktif, menyimak dengan seksama, dan tentunya Pak Udin tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Kunci. Luar biasa Pak Udin, dengan luar biasa pada proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Pak Udin kedepannya bisa semakin sukses, diberi kemudahan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Satu pertanyaan lagi Pak Udin, apakah boleh Pak Udin? Boleh, silakan Pak, silakan. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi kira-kira yang Pak Udin ingin kembangkan berdasarkan kegiatan coaching hari ini? Jadi selanjutnya saya akan kembali lagi mempelajari lebih dalam alur tirta Pak Reis, alur tirta, untuk melakukan coaching berikutnya sehingga bisa lebih baik lagi Pak. Baik, luar biasa Pak Udin. Jadi Pak Udin akan mendalami alur tirta supaya menjadi lebih baik ke depan. Baik Pak Udin, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini bersama saya. Sudah melakukan observasi menggunakan kegiatan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kesempatannya. Semoga Pak Udin semakin sukses. Terima kasih Pak. Nah, akhirnya saya pamit undur diri dulu Pak Udin. Oke, Pak. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama.